kita bisa membacanya. Walaupun yang membuatnya adalah orang-orang dari belahan dunia manapun. Orang-orang yang hidup dalam dunia maya tersebut dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya. Kemudian informasi yang ada di dalamnya itu bersifat publik, artinya bisa dibaca semua orang. Jadi kita melaksanakan aktivitas itu tanpa kita harus menunjukkan identitas. Bahkan banyak identitas-identitas palsu yang dimunculkan di dunia maya yang kita entah tahu orangnya orang atau bukan. Orang lah tentunya, tapi laki-laki atau perempuan atau di mana tinggalnya kita tidak tahu. Nah, secara ini ya, secara umum ya. Walaupun secara khusus mungkin orang bisa melacaknya dengan berbagai teknologi yang ada sekarang ini bisa melacak orang tersebut tinggal di mana, kemudian aktivitasnya apa, itu bisa diketahui. Namun secara umum orang tidak tahu ketika dia berbicara itu dari mana dia, nggak tahu. Jadi ini sangat berbahaya. Artinya orang bisa saja mengeluarkan berita-berita hoax seperti sekarang inilah atau dari tahun-tahun sebelumnya, orang mengirimkan berita-berita yang salah, rekayasa dengan tujuan untuk menyesatkan informasi, mempengaruhi opini, bahkan juga untuk mendapatkan perhatian banyak, misalnya mendapatkan subscribe yang banyak, tanda like yang banyak, atau favor yang banyak. Nah, ini menjadi perhatian kita. Tidak semua informasi yang disampaikan harus kita sebarkan atau share. Bisa saja informasi itu informasi yang salah atau hoax, tidak didasari dengan kebenaran. Gambar sekarang sangat gampang diproduksi, sangat gampang dibuat. Rekayasa bahkan sekarang teknologinya sudah orang pun ngomong sudah bisa suaranya diproduksi oleh orang lain. Sehingga seakan-akan dia berbicara itu padahal dia tidak berbicara itu. Ini sangat berbahaya. Kita harus bijak untuk menyampaikan informasi. Jangan sampai kita berkomentar pada sesuatu yang tidak benar. Karena mungkin emosi kita, keinginan kita untuk menjadi orang pertama untuk menyebarkan atau tahu tentang sesuatu, sehingga kita menyebarkan informasi yang salah. Akhirnya kita nanti akan menyesal. Jadi pentingnya etika di dunia maya, hadirnya internet dalam kehidupan manusia telah membentuk komunitas masyarakat tersendiri. Surat menyurat yang dulu dilakukan secara tradisional, misalnya dengan merpati pos atau kantor pos, sekarang bisa dilakukan hanya dengan duduk dan mengetik surat tersebut di depan komputer atau di depan smartphone kita. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat maju gitu kan. Dulu orang harus mengirim surat dengan merpati, dengan apalah gitu kan, untuk menyampaikan informasi. Saat ini orang tidak perlu lagi untuk menulis surat. Cukup dengan mengetik dalam di komputernya atau di smartphone-nya, surat itu sudah terkirim ke orang lain dengan cepatnya. Jadi kita tidak tahu siapa yang mengirim pun kita tidak tahu. Tiba-tiba udah ada surat. Karena ada kadang email namanya email spam. Nah, dengan email spam ini kita harus hati-hati. Karena mungkin saja dia memberikan informasi yang seharusnya tidak kita terima. Tidak kita terima, tapi itu nyampe kepada email kita. Ada beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya adalah sebagai berikut. Bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, adat istiadat yang berbeda atau berlainan dengan kita.
Sehingga kalau adat dan bahasa atau adat istiadat yang berbeda dengan kita, tentunya kita harus menyikapinya berbeda pula.